Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran min ahli. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan ibadah. Di antaranya adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain juga kita dianjurkan. Di antaranya ibadah qiyamul lail. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan hanya qiyamul lail, tapi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bainatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda bagi yang hak dan yang batil. Akan tetapi di bulan Ramadan ini masih banyak perselisihan, masih banyak kesalahpahaman di antara masyarakat. Antaranya ada yang bertanya, kapan kita mulai puasa dan sampai kapan kita berpuasa? Sampai ada yang bertanya, apakah ketika imsak kita boleh makan dan minum? Ada yang berpendapat bahwasanya ketika waktu imsak kita masih boleh untuk makan dan minum. Padahal imsak adalah artinya menahan. As-siyamu as-saumu was-siyamu fil lughatan imsak. Puasa menurut bahasa adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan di kalangan masyarakat, kata-kata imsak itu diidentikan dengan kata waktu sebelum subuh. Padahal imsak yang dimaksud adalah waktu subuh ketika azan. Lalu apa yang sebelum subuh? Kata bagus yang paling tepat adalah tanbih, yaitu peringatan, bukan imsak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika di zaman Rasulullah SAW, sejarahnya ketika itu Bilal adzan, dan ketika itu ada sahabat yang sedang makan kaget mendengar suara adzan Bilal. Lalu akhirnya para sahabat mencari solusi, mendatangi Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan dua orang sahabat untuk mengumandangkan adzan. Adzan yang pertama dikumandangkan ketika itu adalah sahabat Abdullah bin Abi Maktum. Lalu Rasulullah memerintahkan juga Abdullah bin Abi Mas'ud
untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebanyak 50 ayat. Dan ketika selesai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, lalu dikumandangkanlah azan subuh yang dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pembahasan yang beredar di masyarakat tentang waktu sebelum subuh, waktu imsak, itu kurang tepat bahasanya. Kata yang tepat, waktu sebelum subuh menandakan pembatasan ketika sahur adalah tanbih, yaitu peringatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.